Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pernahkah kita bertemu dengan orang yang secara spiritual nampaknya cukup dewasa, mulai dari waktu berdoanya yang cukup sering, pemahaman Alkitabnya yang cukup dalam, pelayanannya yang cukup luas, bahkan mungkin ia melayani sebagai seorang pemimpin di dalam komunitas, tetapi dalam kehidupan pribadi kita menemukan bahwa secara emosional orang tersebut sangat temperamen, suka menyalahkan orang lain, bahkan sulit peka terhadap orang-orang di sekitar. Atau mungkinkah orang itu adalah kita secara pribadi? Dalam buku yang ditulis oleh Peter Scazzero, ia menemukan bahwa ada stigma mengenai ketidakmungkinan seseorang untuk cerdas secara emosional dan spiritual. Nah, inilah topik yang akan kita pahami hari ini. Dalam Amsal 1 ayat 7, demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu, Kitab Amsal sering dipahami sebatas pemberi nasihat-nasihat praktis bagi kehidupan orang-orang percaya. Kenapa demikian? Karena dalam kitab ini dapat ditemukan beragam instruksi mengenai cara menghindari kegagalan, memaksimalkan hidup agar sukses, serta menjalani kehidupan sosial yang benar. Dengan kata lain, saran di tingkat praktis dari kitab ini menuntun kita pada salah satu aspek penting dalam hidup, yaitu mengembangkan kecerdasan emosional dalam menjalani kehidupan. Misalnya mungkin membangun kesadaran dan penguasaan diri, yang dalam kitab ini digambarkan seperti seorang pahlawan yang merebut kota, terdapat dalam Amsal 16 ayat 32. Sebenarnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Amsal menolong kita untuk memahami kehidupan dalam 3 tingkatan yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, yaitu tingkat praktis, etis, dan teologis. Nah, dalam tingkatan etis, kitab ini memiliki tujuan menolong kita untuk menghidupi kehendak Allah yang sesuai dengan firman Tuhan, dengan nilai-nilai yang mencakup kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Dalam Amsal 1 ayat 3b kita menemukan hal tersebut. Sedangkan pada tingkat teologis dijelaskan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tramper Longman III, seorang studi Alkitab Perjanjian Lama, menyebutkan bahwa takut dalam bahasa Ibrani yaitu yirat di sini tidak sama dengan rasa takut dihukum atau mengalami kengerian seperti yang dirasakan Adam dan Hawa dalam Kejadian 3 ayat 8. Lalu bagaimana kita bisa memahami takut akan Tuhan yang dimaksudkan oleh kitab ini? Nah, sebenarnya rasa takut yang dimaksudkan atau takut yang dimaksudkan di sini merujuk pada pengakuan kita bahwa Tuhan jauh melebihi dari apa yang kita pahami tentang Dia. Kesadaran inilah yang pada akhirnya menumbuhkan kecerdasan spiritual kita yang ditandai dengan sikap rendah hati, kerinduan untuk selalu terkoneksi dengannya, kemudian bersedia untuk menerima petunjuknya. Pada saat yang sama, kita juga sedang meruntuhkan kesombongan diri dan pemikiran bahwa kita bisa hidup tanpa Tuhan. Menjadi kalimat demikian, saya butuh Tuhan setiap saat, saya mau memperhatikan dan mendengarkan hikmat-Nya setiap waktu. Inilah alasan mengapa rasa takut akan Tuhan disebut sebagai emosi dan ekspresi spiritual yang tepat bagi orang yang bijak. Nah, jadi takut akan Tuhan merupakan sebuah dorongan bagi kita untuk hidup dalam pengenalan yang lebih intim secara pribadi dengan Tuhan. Tujuannya adalah untuk menolong kita hidup taat pada perintah-perintah Allah dan dengan rendah hati menyadari otoritas tak terbatas serta kesucian dari Allah yang selalu menyertai kita. Maka dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan kecerdasan emosional dan spiritual. Sebab orang-orang yang menghidupi nilai-nilai Injil seharusnya bertumbuh dan menghasilkan buah-buah roh yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 oleh Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari hiduplah dalam rasa haus pada hikmat Tuhan dengan ketaatan dan kerendahan hati serta keinginan yang tak habis-habisnya dalam melakukan kehendak-Nya. Niscaya kita akan bertumbuh secara spiritual dan dewasa secara emosional. Amin. Kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur bahwa ada nilai-nilai Injil-Mu yang menjadi tatanan dasar buat kami berperilaku. Kami mau belajar untuk menghidupinya Tuhan. Kami mau belajar untuk belajar seperti Kristus dalam keseharian kami, supaya kami bertumbuh menjadi pribadi yang Kau inginkan. Kami sehat secara emosional dan kami tumbuh secara spiritual sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus kiranya menyertai perjalanan iman kita semua.